kasih, selamat berjumpa lagi dengan Pak Dar. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu alat gerak pada makhluk hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar alat gerak pada hewan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, kita awali dengan doa. Kemudian mohon berkat Tuhan supaya pelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, silahkan mengikuti dengan baik pelajaran IPA, yaitu alat gerak pada hewan. Silahkan mengikuti. Anak-anak yang terkasih, nah sekarang kita mulai dari alat gerak. Yang pertama itu dari serangga. Kita lihat belalang ya. Serangga banyak sekali ya, ada semut, ada termasuk jangkrik, termasuk kupu-kupu, itu juga termasuk serangga. Kita lihat ya ini. Nah, serangga itu punya, nah kita yang lihat jangkrik ini punya kaki depan, kemudian kaki tengah, dan kaki belakang. Kalau melompat itu adalah tumpuan pakai kaki belakang itu. Itu serangga. Yang pertama adalah belalang. Kita lihat ya. Nah, serangga memiliki 6 kaki. Kita lihat ya, 6 kaki, depan 2, tengah 2, belakang 2. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya apa? Ada kupu-kupu, ada capung, ada apa lagi ya? Ada lebah, ada banyak ya. Nah, kemudian termasuk belalang itu juga bisa terbang ya. Kemudian ada beberapa jenis serangga yang bergeraknya menggunakan kaki untuk berjalan atau melompat. Kita lihat semut misalnya, itu kan menggunakan kakinya ya. Jangkrik menggunakan kakinya, dan banyak yang lain. Kita lanjut. Nah, sekarang ikan. Nah, yang kedua ikan. Ikan, alat geraknya, yaitu karena ikan itu di air, maka menggunakan sirip. Sirip itu ada beberapa jenisnya. Ada sirip punggung, sirip ekor. Sirip ekor itu berfungsi untuk membantu ikan berenang belok ke kanan maupun ke kiri. Sedangkan ada sirip belakang itu juga untuk mempercepat renang, sirip perut, sirip dada. Yang lain itu untuk berenang. Kemudian amfibi, kita lihat. Amfibi itu hewan yang dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Misalnya katak. Nah, katak itu waktu kecil itu disebut berudu atau kecebong. Nah, berudu atau kecebong itu hidupnya di air. Oleh karena itu berudu bergerak dengan cara berenang. Tentu karena nggak punya sirip adalah menggunakan ekor. Kemudian katak dewasa itu hidup di darat maupun di air. Tetapi banyak di darat, maka alat geraknya adalah dengan kakinya, dengan cara melompat. Kaki belakang itu menjadi tumpuannya. Kita lanjut. Nah, sekarang reptilia. Reptil itu yang berjalan menggunakan perut. Ya, nah ini, yang perutnya ada bisa kena tanah itu reptilia ya. Nah, beberapa hewan reptilia bergerak melata, yaitu menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Nah, itu contohnya ular. Beberapa hewan reptilia bergerak dengan kaki yang kuat, contohnya komodo. Banyak reptilia yang lain, ya ada buaya, ada termasuk cecak, kadal, itu termasuk reptilia ya. Kita lanjut. Nah, burung. Nah, kalian melihat bahwa burung itu bisa
terbang. Kita lihat itu ya, ada itu ya. Nah, beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Tetapi ada burung juga yang mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan ya. Ayam itu termasuk jenis burung ya. Jadi itu kakinya untuk berjalan ya. Burung unta tidak bisa terbang, juga kakinya untuk jalan ya. Nah, atau untuk hinggap pada dahan ya, atau mencengkeram mangsa. Kita lihat elang itu kakinya itu kuat untuk mencengkeram mangsa. Nah, kita lihat yang keenam itu mamalia ya. Alat gerak mamalia berupa tungkai depan dan sepasang tungkai belakang ya. Tungkai itu adalah semacam kaki ya. Nah ini tungkai depan yang termodifikasi menjadi sirip. Kita lihat ikan lumba-lumba atau ikan pesut ya, ikan lumba-lumba itu ya. Nah itu sebenarnya dulu-dulunya itu kaki, tapi sudah menjadi sirip. Nah, kemudian kelelawar kita lihat. Kelelawar ini tungkai depan yang termodifikasi menjadi sayap. Kaki yang kemudian menjadi sayap. Nah, sekarang kita lihat itu ada kera, itu ada tungkai depan, tungkai belakang. Sebenarnya kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan kalau kera itu yang menjadi tangannya itu, kaki belakang adalah kakinya. Nah, tentu saja banyak yang lain, jenis-jenis mamalia lain, ada kerbau, ada sapi, ada kambing, ada kucing, anjing, dan sebagainya. Nah, kalian bisa mencari alat geraknya itu. Anak-anakku yang terkasih, itu tadi pelajaran IPA, yaitu alat gerak pada binatang atau pada hewan. Tadi ada 6 jenis hewan dan itu bisa dicari yang lain. Artinya tidak hanya contohnya itu saja, tetapi misalnya mamalia kan banyak yang lain ya. Serangga banyak yang lain, anak kamu cari sendiri. Nah, selamat belajar, dipelajari yang lain. Kalau latihan-latihan ada di buku, bisa juga bisa Bapak kirim melalui WA ya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak dengan teman. Sekian, terima kasih, dan tetap semangat.